Assalamualaikum. Ini berbagi pengalaman terkait setting inverter Fuling pembelian dari Cina ya. Ini import dari Cina, satu set 2,2 kV, baik inverter atau spindlenya ya. Spindlenya mereknya Gepeni 2,2 kW 24.000 rpm. Sengaja ngambil yang 220 volt ya, supaya bisa untuk istilahnya untuk rumahan bisa lah, nggak perlu untuk kelas industri yang 380 yang harus pakai 3 fase. Tapi ya sekedar istilahnya nyoba-nyoba dulu. Ini sedikit pengalaman aja ya. Ini kondisi sebenarnya udah saya setting. Ini sekedar berbagi saja. Barangkali nanti lebih familiar dan lebih banyak yang mau menggunakan. Untuk settingan awal sih sebenarnya ya bagi yang tidak tahu ya semuanya pasti sulit awalnya. Apalagi bawaan dari sana itu hanya dibekali bahasa Cina. Ini dari sana cuman ada bukunya seperti ini, bahasanya Cina. Jangan bikin mumet. Solusinya ya kita cari PDF-nya atau translate-nya di simbah Google ya. Dan akhirnya nemu. Ini sudah tak copy kan. Ini saya ambil yang penting-penting saja. Ini yang beberapa lembar yang penting udah tak kasih catatan, udah tak oret-oret. Intinya sekarang kondisi udah tak setting, sudah bisa jalan baik di istilahnya manual lewat potensio atau mahtri software ya, sudah bisa. Untuk videonya sebenarnya sudah ada yang pertama, ini supaya lebih jelas saja. Oke, yang pertama kali perlu disetting itu ini ya, F dari kodenya ya, langsung aja ya. Ini escape, ini kan F0, ini kan F0, F0 ini F00, F02 dan seterusnya ya, sampai F5 kayaknya. Ini nanti cuma diambil yang penting-penting aja. Kita lanjut F0 000, ini ada tulisannya escape, ini data, ini untuk turun naik, ini jog, ini VFD sama ref, ini run, ini reset. Maaf ya, ini tangan kiri. Langsung aja ya. Untuk merubahnya tekan atau function artinya atau data. Kita klik F00 ini kontrol mode, kita mau menggunakan pakai apa. Defaultnya 1. Kita tekan lagi datanya, ini 1, berarti udah sesuai defaultnya ya 1. Terus lanjut F101. F101 itu ini maksudnya mau digunakan dari keypad ini atau dari terminal itu terminal sini. Jadi ini tak pilih keyboard ya, nanti dijelaskan satu-satu. F01, terus F022, F022 ini di skip sebenarnya, cuman defaultnya 0. Defaultnya 0.
Ini keterangannya valid. Keterangannya tidak valid ketika power on. Jadi memorinya tidak valid, jadi harus diganti ke 2 ya. Kedua, coba ini malah 1 ini tulisannya. Oh, kebalik. Ini invalid, itu tidak valid, yang 1 itu valid. Berarti benar ya. Coba kembali di data, isinya 1 ya, berarti harus valid ya. Terus F003 frekuensinya kembali lagi mau diambil dari keyboard atau dari VI. Kalau VI kan dari panel ini, nanti dijelaskan. Ya, 1 ini tak settingnya melalui keyboard ya, tadi melalui keypad ini. Sementara soalnya kan ini posisinya di luar, enggak jadi 1 dengan BOB-nya, BOB matri. Jadi ya sementara dipilih 0 ya. 081. 1 juga nggak apa-apa, 0 nggak apa-apa, ini berubah nggak apa-apa. Yang penting kan istilahnya paham dulu. Mau di 0 gini ya nggak apa-apa. Nyimpennya ini udah otomatis. Misal ini kan 0, naik sini 1, langsung mencet data, ini langsung nyimpen otomatis. Misal ini dirubah 0 aja ya, 0 sementara. Langsung ke F004. Ini frekuensi maksimum, ini frekuensi dari input inverter atau kemampuan spindlenya ya. Kalau ini bawaannya itu 0 sampai 1000, ini kalau di sini keterangannya itu 800 Hz. Cuman di sini untuk awalnya sesuai rekomendasi ya, ini tak setting 400. Di ini F004 maksimum output frekuensi. Kalau di buku manualnya cuma sampai 600. Kalau di sini kan keterangannya 800, di sini 0 sampai 1000. Ini sementara 400 dulu. 400. Sesuaikan umumnya aja 400 ya. F05. F05 untuk F05 keterangannya limit frekuensi, terus ke F6 frekuensi paling bawah, ke frekuensi keyboard F07. F05 tadi paling atas 400 lagi, diisi 400. Terus 400 F007 escape. Coba F06 tadi 00 Hz paling bawah ya, berarti 0. Lower limit paling bawah berarti 0. Udah benar. Terus F07 keyboard frekuensi itu, F07 keyboard frekuensi setting itu mengacu kepada F004. Jadi mengacu kepada yang kita setting di F004 tadi, yaitu 400. Jadi kita isi 400. F07 sudah 400 ya, sudah 400. Terus F8 ini Excel sama Diesel. Pokoknya gitulah bacanya, aku nggak bisa bahasa Inggris. Ini kalau merujuk dari beberapa referensi ya, itu settingnya 15. Kalau bawaannya 10S itu second, artinya ada. Coba F08 Excelnya 15 ya, 10 di sini 15 nggak apa-apa. Ini pindahnya, kalau ini kan di sini nolnya kedip-kedipnya itu pindahnya lewat jok ini. Misal mau di setting 15 itu nggak apa-apa, tuh naikkan lewat up, ini naik, tinggal function atau data udah nyimpen lagi. Terus F09 sama kayak tadi, coba lagi nggak apa-apa, nanti hasilnya kita tes. 15. Terus F010 itu arah putaran spindle.
Jadinya mau apa? Operatingnya mau searah atau berlawanan arah jarum jam. Ini saya settingnya 1 ya. Setting 1. Ini rekomendasinya defaultnya 2. Sebenarnya 1 atau 2 itu sama aja, tergantung kita makainya mau buat apa. Fungsinya kalau CNC ya otomatis pasti searah. Istilahnya 1 putaran. Nggak mungkin bolak-balik. Terus F1011 itu dilompati ya. F1 lompati, terus F02 F0.12 fungsi parameter restorasi. Jadi ini tak pilihnya F012 itu 0 ya, jadi tidak ada operasi. Terus untuk yang lainnya ini kalau dicek itu misal ya, lanjut F013 F014 ini rata-rata udah di set default atau disesuaikan, jadi kita ambil garis besarnya saja. Ini yang lain dari F14 F014 sampai F024 itu diabaikan, jadi langsung ke F025. Caranya langsung kita tinggal up ini, ini kan posisi kedip-kedip, kita up naikkan sampai 25 ya, 24 25 kita function. Nah ini tak isi, ini bacanya adalah proteksi, terminal proteksi ketika power on. Jadi ini valid, 0 itu tidak valid, 1 valid, jadi isinya tak isi 1 ya, biar proteksinya valid ketika power on. Oke, 0 terus kita lanjut ke ini otomatis sudah kesimpan ya. Escape F0 F1. Nah, F1 itu untuk motor parameter ya, bahasa Indonesia parameter motornya ya. Ini disesuaikan motor spindle-nya. Misal kalau F100 itu inverter modelnya ya, modelnya pakai seri yang apa? Seri yang B atau P. Ini sebenarnya bisa diubah ya, ketika tak cek tadi di keterangan mau disetting B atau P itu ada fungsinya masing-masing. Jadi untuk inverter B itu bisa prefer ke inverter model P. Nanti pokoknya di bukunya nanti bisa dibaca-baca. Ini F1 caranya dinaikkan ya, naik yang kedip-kedip, pencet ini kan jadi F1. Kalau diturunkan F0 1, pokoknya 2 tombol ini fungsinya seperti itu. Oke, F100 ini Pak setting pakai P ya, P model. Kalau dari apa ininya itu di ZB bisa, kelihatan enggak? Nah, ini kan DZB ya, tadi kan juga. Terus F101 itu rate power motornya, berarti berapa kW. Ini kan 2,2 kW, jadi di setnya 2,2. Kalau ubahnya sama, mau dinaikkan ya bisa, turunkan ya bisa, disesuaikan dengan power motornya, yang power spindle yang digunakan. Misal 1,5 kW berarti diubah 1,5. Kalau 2,2 ya 2,2. Kalau 3 kW ya 3,0. Kalau 5,5 ya 5,5 gitu, dan seterusnya. Ini sudah. Kalau ngubahnya ya kayak tadi ya, kalau mau ngubah yang depan, ini kan kedip-kedip yang belakang, kalau mau ngubah ke depan pakainya jok. Nah, di jok lagi.
dia akan geser ya, seperti itu. Oke, udah kita function. Terus F102 ini frekuensi tadi sudah tak jelaskan di awal. Ini 0 sampai 1000, ini kemampuannya sampai 800 Hz ya. F102 itu tak settingnya di 400 ya. Nih, motor frekuensi. Terus F103 itu speed, motor rate speed itu berapa RPM. Ini 0 sampai 36.000, rata-rata kan 24.000 ya. Ini F103 nya 24.000 ya. Kalau mau dirubah ya kayak tadi, tinggal di jok. Nah, ini dirubah mau atas atau mau bawah. Catatannya sebelum diubah itu, ini sementara dilepas dulu ya kabelnya. Tapi ya nggak tahu ya pengaruh apa enggak dipasang atau enggak. Tapi ya sepaham saya karena ini nyimpennya otomatis, jadi nanti berpengaruh. Takutnya nanti over voltage atau apa kan resiko. Ini dicoba dulu, kita sesuaikan dulu. 4000 ya. Kalau 4000 ya, kalau 4000. Terus F104 motor rate voltage. Nah, ini kan bawaannya kan 220 ya. Ada yang 220, ada yang 380. Ini kita setnya 220. Cara ngubahnya seperti yang tadi lewat jok ini tadi, sama. Semua ngubahnya kayak gitu. Lanjut F105. Motor red current ini 10 ampere. Jadi diisi 10 ampere. 10.0 di 10. F106 ini motor resisten sampai F108 apa ya, atau yang lain itu diabaikan. Jadi nah ini kalau dilihat isinya udah diisi dari sananya ya, udah disetting dari sana ya. Ini petunjuknya kan 0,001 sampai 65 sekian. Ini diisi 0,00.856. Ini defaultnya ada di sana ya, nggak usah kita atur. Terus kita lanjut ke nggak ada ya. Jadi ya di setting hanya yang perlu-perlu saja ya. Terus escape, kalau mau kembali tinggal di escape. Ini kan F1, kalau kembali F0 tinggal diturunkan. Nah gini, tinggal escape. Nah kita ambil, tak baca-baca yang sekiranya penting menurut saya, yaitu ini ya, status di display parameter. Jadi ini statusnya apa, status default awalnya nanti saat digunakan. Ini tak settingnya running frekuensi ya. Jadi supaya kita mengetahui saat digunakan kita menggunakan RPM berapa. Ini berarti F305 ya. Ini langsung dipilih bisa. F3 nih, berarti tinggal kita naikkan F1, F2, F3. Kalau turun ya pakai ini F2, F3. Function F305 ya. F305 bisa itu. Nah ini kan udah tak pilih 16 ya, udah tak isi 16 itu running speed. Jadi kecepatannya berapa nanti di sini muncul apa indikator logonya N gitu hurufnya, nanti bacanya kayak gitu. Escape, kita escape. Terus apa lagi, masih ada enggak teman-teman? Ini
Nanti kalau misal ada error itu ada kode-kodenya, nanti dicari misal apa, misal ini push under voltage, ini kodenya E001 misal nanti di sini setelah dimatikan atau tiba-tiba muncul error kode, berarti ini kode-kodenya. Ini tinggal dicari masalahnya di mana. Ini untuk yang lain itu enggak ada, itu cuman itu aja. Paling sama ini ya. Untuk apa? Manualnya itu ini ada switch analognya ya. Itu di sini ya. Ini ada switch analog. Jadi kita sesuaikan sesuai settingannya ya. Setelah kita program nanti disesuaikan. Di sini itu yang berpengaruh ya semua berpengaruh. Ini SW1 itu untuk nanti mengaktifkan apa, mau dijalankan lewat potensio atau lewat software ya, langsung lewat matri softwarenya. Ini juga settingannya VI atau CI, ini terminal input 10 0 sampai 10 volt ya di sini. Untuk ini untuk VI, ini untuk NPN, untuk PNP. Ya, jadi yang digunakan ya semua ini digunakan, nanti seperlunya mau disettingnya seperti apa. Ini saya coba dulu ya. Ini coba tak matikan dulu, nanti tak pasang ini kabelnya ini. Matikan dulu. Setelah mati itu 5 detik apa ya, ditunggu 5 detik, jangan langsung dicopot karena masih ada tegangannya. Ini tak sambung dulu. Langsung kita tes dulu ya. Kita depan lagi. Bismillah. Skip. Coba kita run ya. Run. Oh, ini langsung muter ya. Skip. Jadi ini berarti perlu kita setting dulu ini. Kita stop dulu ya. Ini masih settingannya masih otomatis. Kita settingnya tadi ini ya, F0 nunggu escape, F1 F001 ya kalau nggak salah ya, F0 function F001 kita pilih F1 atau F2 atau F3 bisa. F01 ini kita rubah 1 ya. Coba kita run. F1 itu apa tuh? Command source selection. F0 F001. Oh iya salah ya. F0 gitu ke keyboard ya. Itu ke 0, F03 nya itu ke 1 ya. Run. Nah, ini jalan ya. Ini udah nggak otomatis. Ini run dari, nah, yang tak maksud display parameter yang mana tadi, yang angka 16 ya. Coba cek dulu bukunya, tulisannya tadi ya. Maksudnya yang tadi ini
status display parameter option. Nah, ini tadi kan tak pilih 16, ini 16 kan running speed. Ini maksudnya ini logo running speed ya. Jadi kita mau menggunakan RPM berapa kelihatan. Ini udah bisa sampai 24.000 ya. Jadi misal bagi yang pengguna CNC router yang pengen manual kan tinggal biasanya pakai ini potensio, bisa dari yang keypad atau dari sini bisa, tergantung masing-masing. Ini posisi 24.000 sehalus ini ya suaranya ya. Kita turunkan. Nah, jadi ini sudah bisa digunakan. Jadi misal mau manual, jadi ini udah langsung selesai, sudah langsung bisa digunakan. Ini arah putarannya sesuai ya. Misal kita jok ya, kita stop dulu. Kita jok ya. Ini arahnya sesuai ya, arahnya ke sana, berlawanan arah jarum jam sesuai ini ya. Ini kalau mau diubah bisa. Ini lewatnya lihat bukunya dulu, saya nggak hafal ya. Nah ini F010 ya, arah putaran spindle. Kita cek F010 lah. Kita naikkan aja langsung lawan. Nah, ini kan satu. Nah, satu. Keterangannya coba kita run ya. Skip dulu. Kita run. Kita jok aja. Wis, jadi arah putarannya ke sana ya. Baik, sekarang kita ubah. Tadi kembali ke, kita stop dulu, kembali ke F010 function, pilihannya 0, 1 atau 2, tinggal dipilih. Ini kan 1 ya, coba kita, ini keterangannya 1, kita ubah 2 ya, function, kita jok aja biar mudah. Oh nggak bisa, harus escape. Arahnya udah pindah ya, arahnya udah ke sana, searah jarum jam. Ini indikatornya nih, VFD, kelihatan nggak? Ini F, ini kan yang merah yang sini, kita jok lagi ya. Ini joknya aktif, terus dia indikatornya VFD. Nah, arahnya ke sana ya, searah jarum jam. Misal mau kita balik lagi, tinggal kembali ke F10, kita setting 1, escape, kita jok aja. Posisinya udah beda. Ini tadi logonya udah pindah ke ref ya, tadi ke VFD, ini ke ref. Ref itu artinya reverse, VFD itu forward. Udah seperti itu saja untuk settingan parameternya ya. Ini bukan maksudnya menggurui ya, istilahnya cuman sama-sama belajar. Saya juga baru pertama kali untuk settingan inverter ini, juga pertama kali baru megang inverter. Terus apa, mumpung masih ada waktunya ya, ini udah mau maghrib, beberapa tambahan ya mungkin terkait
biar jelas ya. Nah, ini ya, ini sudah tak tandai. Ini yang connect ke BOB Mahtri ya, yang tak gunakan itu BOB merah ya. 5 ini udah tak tandai. Ini 10 volt VI ACM S1 sama DCM ya. Ini masuknya ke BOB merah Mahtri. Ini sudah tak coba dan udah bisa. Videonya di video sebelumnya. Terus settingan apa lagi? Mungkin ini ya. F5.05 berarti proteksi kegagalan over voltage. Jadi kalau tegangannya lebih itu ada kita proteksinya seberapa, 120% untuk yang 380 volt, 115% untuk yang tipe 220 volt. Coba kita cek ya. F505 F5 langsung kita ketik, kita naikkan F5 05 ya, 05. Nah, 115 ya, sesuai ya, 115, tapi ranknya kan 110 sampai 150%. Nah, ini defaultnya 115% ya, kita sesuaikan aja. Kita escape. Misal tadi ya yang terkait display parameter ya, ini coba kita uji ya. F305 jangan diubah dulu, coba settingan yang awal ya. Ini kita jok ya. Nah, ini kan logo speed ini logo running speed, jadi speednya 300N nih, kedip-kedip nih. Ini kodenya di carikan dulu. Beberapa informasi kodenya, display simbol lah ini. N kan running speed ini, frekuensi dan lain-lain. Ini juga ada. Ini coba kita ubah ya. Skip tadi F305 ya, F305 kan 16 ya isinya 16, isinya kan 16. Coba kita ubah jadi angka 2 ya. Coba kita ubah angka 2. Harusnya logonya berubah sih. Ini udah ke mode awal ya. Nah, kan running kode 2 itu running frekuensi itu running frekuensi, display simbolnya P ya, jadi udah sesuai ya. Ini coba kita running. Nah, ini kan P, kita kembalikan yang tadi ya, F305.
pakainya 16 ya tadi. 16. Aduh. Udah. Nah, udah ganti kan ya? Udah ganti logo Speed ya. Escape. Coba kita tes lagi ya, run. Udah sesuai ya. Ini suaranya halus banget nih. Ini 12.000. Ini suaranya sama fan inverter, itu lebih keras fan inverternya. Ini jangan lama-lama ya, karena nggak ada pendinginnya. Ini kita turun. Jangan pencet langsung sini mati bisa. Harusnya bisa sih. Ya, coba kita jalanin sekali lagi. Oh, kita run dulu, run. Kita udah biarkan maksimum dulu. Langsung tekan stop ini kan bisa. Langsung turun harus. Nah, turun. Ya mungkin itu dulu ya, udah azan maghrib. Kita escape. Kita turunkan. Sama settingan di sini harus diubah ya, tadi di switch 1 apa ya, itu harus diubah ke V ya. Nah, ini coba tak videokan dulu satu persatu. Ini kan ada tombolnya C1, V1, VR, ini harus diturunkan ke VR. VI ini PNP, NPN. Nah, yang digunakan ke magri itu yang udah tak tandai ini ya. Ini inputnya 220 volt 3 fase ya. Outputnya juga dibuka 3 kabel UPV ke motornya. Spindle-nya kayak gini. Coba tak nyalain ya. Coba tak run biar kelihatan seperti apa halusnya. Ini biar 24 rpm dulu ya. Seperti ini halusnya suaranya. Tipenya DZB 300 ya. 3 fase 220 volt 2,2 kW. Motornya ER20 800 Hz 24.000 rpm 220 volt 22 kW. Gpenny mesin. Noise filternya segede gaban. Serinya ini DZB 300 series kecilin gitu. Oke, mungkin itu dulu ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, mohon dikoreksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.